Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Bila Firdausia Ramadhani dengan NIM 33372220017. Nah, dibuatnya video ini tuh untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Data Warehouse, yaitu praktikum untuk menggunakan Power BI. Oke, jadi di sini sudah ada tampilan Power BI. Kalau gitu kita bisa klik Blank Report. Oke, jadi ini adalah tampilannya. Kita bisa get data. Nah, jadi sebelumnya kalian harus menyiapkan data dulu yang untuk diproses di Power BI ini. Nah, karena data saya CSV, mari kita klik CSV. Oke, kita klik ini, data pertama saya. Kita bisa tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik load. Kita bisa tunggu. Untuk penginputan data pertama, biasanya memerlukan sedikit waktu ya. Jadi bisa ditunggu. Oke, harusnya ini sudah selesai. Data sedang loading. Nah, sudah masuk datanya. Terus selanjutnya kita masukkan data selanjutnya. Datanya masih teks CSV juga, kita masukkan daftar produk. Datanya bisa dimasukinnya satu persatu ya, jadi harus sabar. Oke, sudah masuk juga, kita masukkan data yang terakhir. CSV juga, yaitu data dari store. Oke, nah jika sudah diinput semua, langkah selanjutnya adalah kita mensinkronisasikan tabel dan data yang kita punya. Lalu kita itu melalui model. Nah, jadi di sini ada eh, status penjualan dan juga daftar produk. Kita taruh sini daftar produknya. Taruh sini status penjualannya. Nah, ini udah ada nih yang mengaitkan antara ID produk dan ID produk. ID produk dari daftar produk dan ID produk dari status penjualan. Nah, sekarang kita sambungkan ke yang store, yaitu nah di sini ada ID toko, di sini ada store ID. Jadi ID toko dari sini kita klik dua kali lalu kita sambungkan ke sini. Kita save. Nah, oke, jadi mereka sudah saling sinkron ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa measure di sini. Kita ke status penjualan, kita klik new measure. Nah, oke, jadi measure yang pertama adalah total penjualan. Kita pakai apa? Kita pakai sum dari penjumlahan. Eh, sum dari harga. Status penjualan dan harga. Kita kurung tutup, kita enter. Oke, ini harusnya sudah. Nah, sudah ada. Lalu kita buat lagi new measure. Selanjutnya kita akan buat penjualan bersih. Untuk penjualan bersih ini kita pakai calculate dan sum. Nah, sumnya itu kita pakai status penjualan. Salah, maaf, juga berarti status penjualan harga. Kita kurung tutup, kita koma, status penjualan.
Terus kita klik yang status. Nah, sama dengan sold. Oke, kalau tutup, enter. Nah, di sini juga sudah ada harusnya. Oke. Selanjutnya kita bikin measure yang selanjutnya. Kita akan membuat penjualan unit. Penjualan unit. Kita pakai apa? Kita pakai sum. eh, Penjualan ini. Kita pakai penjualan unit. Kita perlu tutup. Enter. Nah, sudah ada. Oke, sudah ada. Kita buat measure lagi. Measure yang selanjutnya adalah penjualan unit bersih. Kita pakai calculate lagi. Kita pakai sum juga. Yang di sini kita sumnya kita pakai unit, status penjualan unit, kita tutup, koma, lalu kita pakai lagi status penjualan status. Ini, sini kita pakai sama dengan sold, kita tutup lagi, enter. Kita tunggu, dia loading dulu. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat return, return unit, measure, return unit. Kita pakai return aja lah ya. Tulisannya return aja biar gampang ingat. Return unit. Dengan, nah usernya itu pakai calculate, ya, pakai sum juga. Dari status penjualan unit, tuh, koma, terus dipakai status penjualan status. Sama dengan return. Oke, ini kita tutup. Bentar. Oke, kita tunggu dulu. Terakhir, misalnya terakhir kita akan membuat presentasi jars. 40% penjualan bersih. Sama dengan kita pakai divide. Divide dari apa? Dari status penjualan. Penjualan bersih. Status penjualan. Mm-mm. Kita buat dari penjualan. Maaf, pantesan kok tidak ada kurang-kurangannya kurang. Kita pakai penjualan bersih. Lalu total penjualan. Oke, bentar. Nah, kalau misalnya sudah dibuat, nah selanjutnya kita akan membuat dashboard untuk memvisualisasikan datanya. Oke, visualisasi data yang pertama itu saya ingin menggunakan stock bar. Oke, di sini saya ingin eh, di sini Y-nya itu saya ingin gunakan hmm, dari produk saja. Kita masukkan produk, kita masukkan maaf, ini mic, jadi bentar ya. Oke, kita masukkan kategori ini, kita masukkan segmen.
Nah, untuk yang Y-nya kita akan memasukkan penjualan bersih. Di X kita akan masukkan penjualan bersih. Kayak kira-kira seperti ini. Di sini kita akan data labelnya kita nyalakan. Lalu Dan selanjutnya, di sini kita, oke, sorry. Kita klik lagi. Sini kita fokuskan sharing background. Karena kita hapus. Oke, seperti itu. Di sini kita langsung kasih namanya aja ya. Bentar, title-nya. Hmm, sulit sekali. Nah, oke. Oke, jadi di sini penjualan bersih produk. Oke, saat ini bukan sini ya. Sini juga kita menggunakan title-nya. Yuk. Oke. Di title yang di sini. Ini kita ganti. Hmm. Kita langsung ganti warnanya aja. Spell, but, nah, ini. Oke. Lalu saya ingin di sini, di measure ini saya ingin menggunakan Indonesian Edition. Hmm, oke. Sudah dapat. Kita cari ini dulu. Display unitnya kita, hmm. Nah, seperti ini. Jadinya, oke. Selanjutnya saya ingin pakai ini, funnel, funnel chart. Oke, di funnel chart ini
Saya ingin menampilkan detail penjualan produk ke toko. Dan di sini kita pakai kategorinya tuh kita pakai British Store. Store ini. Kita masukkan store ke kategori. Lalu kita masukkan value-nya itu masukkan lagi penjualan bersih. Oke, selanjutnya data label. Oke, color. Hmm, shoot. Terus ini title-nya title-nya kita ganti dengan detail penjualan produk di toko. Oke, gitu ya. Nah, nah, kita pakai lagi display. Auto display-nya kita nolin juga. Cuman, oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan ini, Go. Nah, di Go chart ini kita akan perbandingan penjualan bersih. Kita masukkan dulu. Value-nya itu adalah penjualan bersih. Dan maksimumnya itu adalah total penjualan. Oke, sini kita bisa cari lagi display-nya. Jadi display itu untuk menghilangkan MMI menjadi langsung. Nah, gitu. Tadi kita pakai apa? Total penjualan. Total penjualan itu kita ingin dulu biar jadi Indonesian. Ya. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Ini juga kita non. Sini juga kita on. Nah, oke. Sini kita bisa colornya. Ini bisa ini. Oke.
Oke, ini sudah. Terus, kayaknya kita bisa ganti title-nya. Jadi penjualan bersih. Oke, kalau kita bisa kasih card. Sini dulu. Kita kasih card. Cardnya itu kita masukin ini aja. Ke sini. Cardnya. Kita, kita 20%. Nah, kita kecilin. Bentar, nanti ukurannya kita akan kecilin lagi. Call out value. Nih, warnanya kita agak abu-abu lah ya. Terus, labelnya kita nggak usah pakai. Jadi kayak gini aja. Nah, oke, siap. Sudah. Lalu, kita masukkan lagi terima. Saya ingin pakai ini. Nah, di sini kita masukkan kategorinya itu adalah kategori. Sebentar, ke atasin. Nah, kategorinya kategori. Lalu detailnya itu adalah produk. Lalu value-nya itu adalah penjualan unit bersih. Hmm, taruh sini. Lebarin aja lah ya, kita full. Oh, mungkin bisa. Jadi kita biar sekalian kita hias aja ya, guys. Jadi biar tidak memakan waktu. Kalau dihias belakangan. Hmm, sudah cukup. Oke, nah jadi tinggal ini. Oke, jadi sini kita coloring. Pertama kita gradasi aja lah ya biar cantik. Kelihatan gak sih perbedaannya? Takut tidak terlihat perbedaannya. Harusnya terlihat ya perbedaannya. Oke, di sini kita akan ke general, ke title yang kita ubah jadi penjualan unit bersih. Oke. Nah,
Oke, selanjutnya kita di sini terakhir aku kayaknya mau pakai line sejuta umat yaitu line pakai chart sejuta umat itu line chart. Oke, line chart di sini itu aku pakainya itu total penjualan unit. Oke, total penjualan lalu kita masukkan tanggal di X-nya. Jadi kita pakai tanggal saja. Nah, oke. Dan kita ke sini, kita hilangkan level-levelnya aja yang bikin kelihatan kurang rapi. Where is the color? Okay, in the color. Moon. Backgroundnya, nanti title-nya kita ubah total penjualan. Oke, di sini visualnya. Kita langsung cari color. Ternyata ada di lens. Oh, yang ini aja. Nah, oke. Kita share sedikit. Kita cari display. Nah, gini. Oke, selanjutnya di sini masih ada space kecil. Kita akan memasukkan card. Oke, untuk card yang pertama itu aku ingin masukin total penjualan. Sini total penjualan. Kalau apa sih dimasukin? Kita itu di bawah aja lah ya kita masukinnya. Jadi ini di off aja. Kita nyalain. Total penjualan. Kita kecilin segini. Kita bisa small. Kita kecilin sampai ke sampai ini. Sampai kita kecilin lagi. Oke, cukup.
Warnanya kita ganti warna ini. Nah, oke. Lalu ini kita copy, kita paste. Kita paste lagi. Nah, kita bikin tiga di sini. Ini caranya biar mereka bisa pas. Nah, oke ini kan total penjualan tiga-tiganya. Nah, jadi yang satunya tuh pengen aku ganti sama penjualan unit bersih. Terus, oke. Selanjutnya jadi itu ada segitu total penjualan unit bersih. Kita lihat ini bersih bukan rupiah ya, karena kan ini kan penjualan unit. Jadi kita pakai general. Nah, kita pakai general. Ini kita ubah aja jadi oke kuning. Nah, oke yang terakhir di sini aku ingin kasih ke jumlah return unit. Oke, jadi di sini ini dihapus, masukkan return unit. Oke, ada sini. Jumlah return unit. Kita ubah namanya dulu. Jadi jumlah return unit. Oke, lalu kita return unitnya kita kasih. Nih. Oke, jadi ini kita sudah berhasil membuat, ini bisa bilangin nggak sih? Nah, ini kita sudah berhasil membuat dashboard visualisasi. Bentar, ini kita maksimalin. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita mau ngeliat penjualan Colgate, kita bicara aja. Nah, jadi segini nih spesifikasinya. Terus kalau misalnya kita pengen lihat dari toko Gandhi, tuh ke toko Gandhi tujuannya segini, kayak gitu. Nah, jadi sekian praktikum untuk memakai Power BI ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.